Dua, dalil asas nebis idem bahwa penuntut umum menegakkan bahwa perkara aku tidak memenuhi unsur nebis idem sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 Undang-Undang Hukum Pidana karena tidak terdapat persamaan peristiwa pidana secara utuh antara perkara sebelumnya dengan perkara yang saat ini diperiksa. Saya dalam repliknya menyampaikan bahwa terkait dengan asas nebis in idem tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Nah, justru ini adalah sesat pikir, di mana seharusnya jaksa ini mengacu pada pasal 76 KUHP, itu harus membaca itu secara keseluruhan, tidak boleh sepotong-sepotong atau penafsiran tersendiri. Jaksa pada saat membacakan tadi dalam tanggapannya tentu mereka melihat dari sudut pandang keadaan yang berbeda. Padahal walaupun keadaan yang berbeda, justru barang bukti yang sama, objek yang sama, tentu itu tetap perkara yang sama, tentu perkara itu nebis in idem. Jadi dari situ saya melihat jika unsur perbuatan pelaku serta objek perkara dan barang bukti pada hakikatnya sama, maka penuntutan kembali berpotensi kuat melanggar asas nebis in idem. Kami sebagai mahasiswa memandang bahwa hukum pidana tidak hanya berbicara tentang penghukuman, tetapi juga tentang batas kewenangan negara terhadap warga negara. Ketika seseorang kembali diproses secara pidana atas perkara yang telah memperoleh putusan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib terdakwa, melainkan juga kredibilitas sistem. Dibacakan semuanya sekaligus atau dibagi dulu nanti gimana? Boleh kita bagi langsung dulu ya Pak ya? Baik. Sudah dibacakan bukunya ya. Kemudian ada? Oh iya silakan. Dengan membaca dua, dalil asas nebis idem bahwa penuntut umum menegakkan bahwa perkara aku tidak memenuhi unsur nebis idem sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 Undang-Undang Hukum Pidana karena tidak terdapat persamaan peristiwa pidana secara utuh antara perkara sebelumnya dengan perkara yang saat ini diperiksa. Baik ya, demikian ya saudara terdakwa. Sudah kita dengarkan bahwa penasihat hukum saudara akan mengajukan bukti atas pidana atau yang kita mohon segera ditunjukkan di hari Selasa tanggal 10 Februari 2021. Ada yang ingin disampaikan lagi dari penasihat hukum atau dari terdakwa? Kalau dari itu nanti Dari itu dulu cukup ya. Demikian ya. Jadi kita akan mengintegrasikan kita lagi pada Selasa depan tanggal 10 Februari dengan kita kepada saudara terdakwa kembali ke tahanan ya. Demikian ya. Sedang selesai dari itu. Terima kasih. Gimana tanggapan Abang tadi jaksa terkesan tidak diperlakukannya nebis in idem Bang? Baik, nah jadi tadi jaksa dalam repliknya menyampaikan bahwa terkait dengan asas nebis in idem tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Nah, justru ini adalah sesat pikir, di mana seharusnya jaksa ini mengacu pada pasal 76 KUHP, itu harus membaca itu secara keseluruhan, tidak boleh sepotong-sepotong atau penafsiran tersendiri. Tapi dalam penafsiran pasal 76 KUHP itu harus ditafsirkan secara keseluruhan begitu. Oke Bang, langkah selanjutnya kan Abang akan mengajukan duplik ya. Nah kira-kira tentang apa itu Bang? Baik, jadi adapun duplik yang akan kita sampaikan, yakni tadi ada beberapa poin, diantaranya jaksa dalam replik menyampaikan bahwa asas nebis in idem itu tidak berlaku. Nanti kami dalam duplik akan kami bantah berdasarkan pasal 76 KUHP tentunya. Kemudian juga jaksa tadi menyampaikan bahwa di dalam dakwaan ini ada pihak lain yang tidak dilakukan penuntutan. Menurut jakwa itu tidak menggugurkan proses pidana terhadap terdakwa. Nah, ini perlu kami sampaikan atau perlu kami garis bawahi bahwa terkait dengan hal tersebut apakah dapat diterapkan penuntutan secara favorit atau tidak favorit lah, atau menggunakan pasal favorit atau tidak favorit, seolah-olah hal orang ini boleh dilakukan penuntutan tapi orang lain tidak boleh dilakukan penuntutan. Jadi ini adalah istilahnya tebang pilih terhadap proses penuntutan yang dilakukan terhadap terdakwa. Baik Bang, gimana tanggapan tentang replik yang diajukan jaksa ini? Kok terkesan tidak adanya nebis in idem dalam kasus ini Bang? ya saya melihat dari sudut pandang jaksa ya. Kalau dari pantauan kami dari LSM tentu melihat jaksa di sini fokus ke perkara nebis in idemnya ini. Justru berarti di situ persoalan serius terkait dengan perkara Mr. Lee ini terhadap perkara terdahulu
perkara 1619 yang sudah diputuskan oleh majelis di Pengadilan Negeri Tangerang, justru itulah persoalan serius. Jadi tidak merupakan suatu perkara yang terpisahkan dari perkara yang sekarang dilakukan pemeriksaan oleh majelis Pengadilan Negeri Tangerang. Jadi menurut saya jaksa pada saat membacakan tadi dalam tanggapannya tentu mereka melihat dari sudut pandang keadaan yang berbeda. Padahal walaupun keadaan yang berbeda, justru barang bukti yang sama, objek yang sama, tentu itu tetap perkara yang sama. Tentu perkara itu nebis in idem. Jadi dari situ saya melihat jaksa tidak memahami bagaimana dia memaknai perkara yang sama, objek yang sama, yang tidak boleh disidangkan di dalam perkara ini. Itu tentu akan mencederai rasa keadilan masyarakat. Kalau saya lihat di situ. Bang, dari perkara-perkara yang pernah saya ikuti ya, Bang, biasanya sih memang replik itu mengcopy paste apa yang sudah ada di tuntutan sebelumnya. Nah, tindakan seperti ini kan udah pasti tidak cermat, tidak teliti gitu, Bang ya. Nah, menurut Abang apakah nanti tetap perkara ini tetap dilanjutkan hingga bervonis? Menurut Abang gimana tahapan jaksa yang dilakukan jaksa ini, Bang? Ya, itu terkait dengan ketidakprofesional jaksa, terkait dengan dalam pembuatan tuntutan, ya kan, sehingga dalam perkara yang sama, objek yang sama yang harus diputuskan oleh majelis, maka secara proses persidangan ini karena harus berlangsung sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh Mahkamah Agung, tentu itu harus sampai putusan. Tapi putusan itu nanti majelis hakim akan melihat secara objektif bagaimana perkara ini yang sudah diputuskan di perkara yang terdahulu untuk memutuskan perkara yang saat ini sedang disidangkan, walaupun menurut tanggapan jaksa ternyata perkara ini berbeda, walaupun keadaan menurut jaksa itu keadaannya berbeda. Padahal di sini bukan melihat keadaan, tapi yang kita lihat adalah barang buktinya dan objek perkaranya yang sama. Tentu itu sebenarnya. Tapi kan ketika sudah divonis itu kan mencederai rasa keadilan dan tetap dihukum, Bang, walaupun mungkin dari pihak pengacara akan mengajukan banding segala macam, atau mungkin ya dipotong tahanan, tapi tetap saja ini mencederai rasa ketidakadilan bagi korban sendiri atau bagi terdakwa sendiri. Nah, menurut Abang gimana, Bang, proses hukum seperti ini, Bang? Ya, tentu Mr. Lee di situ dalam hal penahanan, di situ jaksa tidak melakukan penahanan dalam perkara ini. Justru disitulah yang menjadi objek masalah nanti pada saat putusan oleh majelis. Bagaimana dalam putusan tersebut harus menyatakan bahwa dikurangi masa penahanannya. Bagaimana ditahan sementara orang nggak ditahan, kan begitu. Nanti itu akan menentukan bagaimana nanti majelis hakim memutuskan perkara ini. Mau tidak mau, terima tidak diterima, makanya hakim harus memutuskan bebas. Kan itu intinya. Karena pada saat memutuskan harus dihukum secara pidana, maka harus dinyatakan berapa tahun penjaranya. Tentu harus dipotong masa penahanannya. Itu kan sudah ada domain daripada putusan pengadilan. Kalau dalam dalam putusan Mahkamah Agung kan begitu. Justru bagaimana cara memotong masa penahanannya sementara dia tidak ditahan. Karena dia sedang menjalani masa pidana dalam perkara 1515. Nah, itu hanya di persoalan. Makanya majelis hakim mau tidak mau, terima tidak terima, harus diputuskan bebas. Kalau menurut tanggapan saya seperti itu, nggak ada pilihan lain. Maka kami sudah melaporkan majelis hakim dalam perkara ini terkait dengan ketidakprofesional. Karena tidak memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ini, justru menginjak-injak rasa keadilan kita di negara NKRI. Kan itu intinya. Baik, Bang, mengapa Anda hadir dalam sidang hari ini dan apa menjadi pokok sikap Anda terhadap tuntutan jaksa dalam perkara pidana kedua nih atas Mr. Lee? Baik, saya hadir sebagai mahasiswa Fakultas Hukum untuk menjalankan fungsi moral dan akademik dalam mengawal proses penegakan hukum agar tetap berada dalam koridor asas-asas fundamental hukum. Kehadiran kami bukan untuk membela individu tertentu dari prinsip, melainkan menjaga agar proses peradilan tidak menyimpang dari prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Fokus utama sikap kami adanya persoalan serius terkait penerapan asas nebis in idem, yaitu larangan mengadili seseorang dua kali atas perbuatan yang sama. Dalam perkara ini, tuntutan jaksa pada perkara pidana masih bertumpu pada peristiwa hukum yang secara substansi telah diperiksa dan diputus sebelumnya. Jika unsur perbuatan pelaku serta objek perkara dan barang bukti pada hakikatnya sama, maka penuntutan kembali berpotensi kuat melanggar asas nebis in idem. Kami sebagai mahasiswa memandang bahwa hukum pidana tidak hanya berbicara tentang penghukuman, tetapi juga tentang batas kewenangan negara terhadap warga negara. Ketika seseorang kembali diproses secara pidana atas perkara yang telah memperoleh putusan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib terdakwa, melainkan juga kredibilitas sistem peradilan itu. Dan apabila praktik semacam ini dibiarkan, akan tercipta sudut pandang bahwa
kepastian hukum yang patut dipertanyakan dan juga menimbulkan ketakutan hukum dan ketidakpastian bagi setiap warga negara. Lalu kami juga ingin hadirnya kami di sini ingin memastikan bahwa asas nebis in idem ini tidak hanya menjadi tulisan dalam undang-undang, tetapi benar-benar dihormati dan dijalankan dalam praktik peradilan, karena ketika asas ini dilanggar yang dirugikan bukan hanya tentang terdakwa dan perkara masa tahanan, tapi tentang nasib keluarga terdakwa. Mengingat terdakwa Mr. Lee adalah seorang WNA, di mana harusnya kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya para penegak hukum, bisa untuk menjalankan keadilan yang seadil-adilnya. Berdasarkan dari alat bukti audit yang digunakan, menurut keterangan keluarga, audit tidak pernah disetujui dan disetujui secara sepihak, lalu tidak sampai detik ini tidak pernah diberikan. Itu yang patut dipertanyakan keabsahan dari pidana kedua ini. Oke Bang, mengapa asas nebis in idem ini menjadi pusat perhatian ya? Dan apa dampaknya ketika asas tersebut diabaikan? Dan kita udah tahu tadi lihat bahwasannya jaksa tetap pada tuntutannya yang sebelumnya Bang. Oke, baik. Asas nebis in idem ini menjadi pusat perhatian karena ia merupakan prinsip universal dalam hukum pidana yang melindungi setiap orang dari penuntutan ganda atas satu peristiwa hukum yang sama. Asas ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi merupakan bagian dari prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks perkara terdakwa, persoalan utama yang harus diuji secara serius adalah apakah perkara pidana ini benar-benar merupakan dari perkara yang telah diperiksa dan diputus sebelumnya, atau hanya sekedar pengulangan. Jika unsur perbuatan pelaku dan objek perkara itu hakikatnya sama, maka proses pidana kedua ini merupakan berpotensi melanggar asas nebis in idem. Hal ini tentunya sangat menjadi pertanyaan bagi kalangan mahasiswa tentang praktik peradilan yang menjunjung tinggi asas nebis in idem. Oke Bang, apa yang Anda harapkan dari majelis hakim ya? Apakah perkara ini menyangkut Mr. Lee semata atau ngapa sih mahasiswa hukum merasa perlu turun tangan langsung ya, mengawal proses sidang ini Bang? Oke, yang pertama tadi harapan kami sederhana kepada majelis hakim agar perkara ini diperiksa secara objektif, jernih, dan berani menegakkan asas-asas fundamental hukum pidana. Fungsi memutus perkara tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga martabat hukum itu sendiri. Apakah ini hanya terkait Mr. Lee? Tentu tidak. Kasus ini menyentuh persoalan yang jauh lebih besar, bukan tentang kasusnya maupun tentang siapanya, tapi bagaimana hukum pidana itu dipraktikkan di Indonesia dan bagaimana cara memperlakukan warga negaranya, baik dalam warga negara asing maupun warga negara Indonesia dalam peradilan di Indonesia ini. Bang, sebagai mahasiswa ya Bang ya, sebagai mahasiswa hukum ya, kasus-kasus seperti ini, praktik hukum seperti ini menurut Abang gimana ya sebagai mahasiswa nih? Sebagai mahasiswa, Oke. Mahasiswa hukum nih. Sebagai mahasiswa hukum, kami tidak ingin menyerang institusi tertentu atau penegak hukum, tapi dengan adanya bukti-bukti yang sudah kami pelajari dan kami ikuti dari pidana pertama, itu sudah jelas menggunakan pidana kedua ini menggunakan bukti audit yang sama, yang dipilih secara sepihak, pasalnya sama dan pelapornya juga sama tentang kasus penggelapan, yang patut diuji keabsahannya dalam penerapan asas nebis in idem di Indonesia ini. Bagi mahasiswa ini harus diuji secara akademik, karena jika asas nebis in idem ini tidak dihormati, lantas untuk apa para mahasiswa hukum ini sangat menjunjung tinggi pembelajaran di perkuliahannya, seperti itu. Oke Bang, makasih Bang.